Jadi pengertian daripada haji, ya, kalau bahasa ya sengaja berjalan, wa syar'an menurut syaraknya qasdul baitillah, yaitu sengaja perjalanan menuju Baitullah. Ya, lin nusuki, dengan tujuan apa? Untuk ibadah. Nah, itu kalau haji. Sekarang ta'riful umrah, pengertian umrah. Tadi pengertian haji. Kalau pengertian umrah lughatan menurut bahasa itu ziarah. Muziarah. Jadi ziarah maksudnya ya ziarah ke sana, ke tanah suci. Wa syar'an, dan menurut syarak, dan menurut syariat, pengertian umrah itu adalah ziyaratu baitullahil haram lin nusuk, yaitu ziarah ke Baitullah dengan tujuan untuk ibadah. Ya, sama lah kayak haji tadi. Ya, mirip. Kemudian wal aslu fi wujubil haji, sumber, ya, dari asal daripada sumber atau pokok wajibnya haji, maksudnya dalil wajibnya haji itu qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Apa? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, jadi dalil sumber daripada kewajiban haji itu adalah sebagaimana firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi walillahi, dan kepada Allah, maksudnya untuk Allah, ala nasi manusia itu datang untuk Allah Subhanahu wa taala hajjul baiti, yaitu dengan haji di bait, di rumahnya Allah. Bagi siapa? Bagi orang istata'a, yang mampu, ilaihi sabila, nah, yaitu yang mampu apa? Sabila, perjalanannya, meskipun ya bukan perjalanannya doang, ya duitnya, ya, kemudian kesempatannya, kadang ada yang banyak duit tapi kalau kesempatannya kagak ada, ya bisa juga, ya, umpamanya banyak duit juga, sehat juga, ternyata di jalan di situ banyak gangguan lah, itu juga berarti belum mampu. Nah, ini wasanatul fardhihi fi sanati sadisati, dan di tahun keberapa itu haji diwajibkan. Nah, kan ada sholat itu diwajibkan, ayo tahun berapa? Setelah Isra Mi'raj. Jadi sebelumnya itu ya belum ada, ya. Maka Nabi ya mengajarkan sholat, tapi ya bukan sholat fardu, tapi sholat sebagaimana sholatnya nabi-nabi terdahulu, kayak Nabi Ibrahim, sholatnya malam, ya. Nabi Idris, Nabi Nuh itu sholatnya ada yang subuh doang, ada yang maghrib doang. Tapi kita nggak boleh ikut itu. Sudah enggak, aku udah subuh aja deh. Saya Nabi Adam dulu doang umpamanya. Nah, itu nggak bisa, ya, karena kita syariatnya baginda Nabi Muhammad, sholatnya lengkap, sholatnya paling sempurna. Nah, kemudian kewajiban puasa. Nah, puasa tahun berapa? 2 Hijrah puasa. Setelah turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, itu tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban. Berarti tahun pertama nggak ada kewajiban puasa. Ya, orang-orang Islam, apalagi ketika di Mekah sebelum hijrah, maka nggak ada kewajiban puasa. Ya, sholat setelah Isra Mi'raj baru diwajibkan sholat, puasa setelah hijrah tahun kedua baru diwajibkan. Nah, umrah dan haji ini diwajibkan fi sanati sadisati minal hijrah, yaitu tahun ke-6 hijrah. Artinya setelah hijrah, nah di Madinah tahun pertama belum ada haji, tahun kedua belum, ketiga belum, keempat belum, kelima belum, keenam baru wajib perintah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu baru perintah haji. Nah, itu tahun berapa? Tahun ke-6 hijrah. Wa qila sanati tasi'ati, ada yang mengatakan tahun ke-9. Nah, tahun ke-9. Tapi yang pendapat yang kuat itu adalah namanya juga kilah. Beda ya, kilah dengan kola. Kalau kola itu yang berpendapat jelas. Yang umpamanya Pak RT mengatakan, itu berarti kola, ya kan?
enggak kok, ada yang mengatakan begini. Oh, kalau ada yang mengatakan berarti sumbernya nggak jelas, namanya kila. Jadi kalau kola itu orangnya jelas, yang mengatakan jelas, namanya jelas. Kalau kila itu katanya itu kila. Ya. Jadi yang kuat adalah wajib haji, yaitu ketika tahun 6 Hijriah. Wa fadluhu, adapun keutamaan haji fil hadis, di dalam hadis qala sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati kaffaratu lima bainahuma. Al umratu, umrah. Jadi umrah dari umrah satu ke umrah yang lain, kafaratun itu sebagai kafarah, penghapus dosa lima bainahuma, yaitu penghapus daripada dosa-dosa di antara keduanya. Tahun ini kita umrah, tahun depan kita umrah lagi. Berarti dosa-dosa di antara tahun ini dan tahun depan itu semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah, bisa datang ke Baitullah, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi hadis Kanjeng Nabi, umrah ke satu dengan umrah yang kedua, artinya umrah yang satu dengan umrah yang lain itu adalah kafarah lima bainahuma, yaitu kafarah akan membersihkan daripada dosa-dosa di antara keduanya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur laisa lahu, tidak ada lahu baginya, bagi orang yang haji tadi, jazaun, pahala yang paling pantas, ilal jannah, kecuali surga. Nah, jadi pahala daripada orang yang haji ini yang paling pantas dari haji yang mabrur tidak ada lain kecuali surga. Artinya udah pasti masuk surga orang yang haji mabrur, haji makbul, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mabrur, bukan haji mabur. Tapi haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhrajahul Bukhari, sebagaimana hadis Imam Bukhari, itu Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, jawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrati, ikutilah, maksudnya ikutkanlah antara haji dan umrah, ya. Jadi maksudnya kalau orang haji itu ikutlah dengan umrah, itu haji qiran, itu berarti haji langsung disertai umrah. Wa innahuma, karena sesungguhnya haji yang diikuti dengan umrah tersebut, yanfiyanid dunub, itu bisa menghapus seluruh dosa-dosa, ya. Wal faqrah, kemudian juga bisa menghapuskan kefakiran. Jadi orang yang senang haji, senang umrah itu nggak tambah habis hartanya, tapi tambah bertambah. Kenapa? Kefakiran malah dihilangkan oleh Allah, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sering haji, sering umrah itu mah tambah kaya, bukan tambah miskin. Nah, karena ini hadis Kanjeng Nabi seperti itu, ya. Jadi nggak perlu takut kalau ada duit dipakai umrah atau dipakai haji. Kama yanfi al-kiru, sebagaimana menghapusnya al-kiru, api khabatal hadis, ya, yang menempel daripada karat-karat besi. Biasanya karat-karat besi kalau dibersihin pakai api kan cepat nih. Wadzahabilan emas, wal fiddalan perak. Jadi karat-karat yang nempel di besi itu kalau membersihkan pengen cepat kan kayak pakai api. Nah, itu cepat. Nah, begitu juga haji umrah. Nah, itu bisa membersihkan kefakiran, ya. Kemelaratan kita malah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada cerita orang jadi fakir gara-gara salah sendiri, gara-gara haji, ya kan, gara-gara umrah. Nah, itu nggak ada. Nah, sampai habis. Walaysa lil hajjatil mabrurati thawabun illal jannah, dan tidak ada pahala bagi haji mabrur illal jannah, kecuali surga. Ini hadis-hadis ini kan fadilah terus diulang-ulang. Ya, ya. Meskipun lafadznya berbeda tapi tujuannya begitu. Ini kabar bahwa haji dan umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada pahala yang pantas diberikan kepada mereka kecuali adalah surga.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh juga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hajja hadzal baita, barang siapa haji hadzal baita ke Baitullah, walam yarfus, dan dia tidak rafas, maksudnya tidak ngomong-ngomong yang buruk, ngomong yang jelek, walam yafsuk, dan tidak fasik. Fasik itu ngomong-ngomong yang jelek tadi, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Roja'a, ketika dia kembali, kayaumin waladatuhu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan daripada ibunya. Jadi kalau orang itu haji, ya, kemudian dia itu jaga daripada rafas, daripada fasik, nah itu seperti, artinya dia seperti bayi yang baru lahir, artinya dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu kalau hajinya mabrur. Lah haji mabrur itu seperti apa sih? Al-hajjul mabrur, maksudnya mabrur itu seperti apa? Wa huwallazi la yukhalituhu ithmun, yaitu haji yang la yukhalituhu, yang tidak mencampur adukkan, itu haji ismun, dosa. Jadi dia enggak mencampur adukkan ritual-ritual haji tersebut, dosa-dosa. Min hini ikhramihi, sejak mulai dia ikhram, ila hini tahallulihi, sampai dia tahallul. Nah itu mabrur. Mabrur itu haji yang mabrur, haji yang diterima itu adalah sejak dia mulai ikhram sampai tahallul, itu dia nggak rafas, nggak fasik. Istilahnya bisa dijaga daripada ucapan-ucapan yang buruk, nggak ngerasain orang, nggak ghibah, nggak namimah, nggak adu domba. Nah, itu orang-orang yang jaga benar-benar mulai sejak ikhram, pakaian ikhram. Pakaian ikhram itu, pakaian ikhram itu mulai tanggal berapa? Biasa yaumut tarwiyah, ya, tanggal 8 Dzulhijjah itu sudah mulai ikhram tuh, sudah mulai pakaian ikhram. Udah mulai niat haji. Lah sampai tahallulnya nanti biasanya tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, yaitu yaumut tasyrik yang terakhir, yaitu hari tasyrik, ya, hari penyembelihan hewan diperbolehkan yang terakhir itu tanggal 13. Nah, itu kalau bisa jaga mulutnya, jaga perbuatannya daripada rafas dan fusuk, insya Allah hajinya mabrur. Nah, itu seperti kalau ketika pulang seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Nah, kalau tanpa dosa ini ada dua pendapat. Ada pendapat, ya, Ibnu Hajar, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu dia mengatakan dosa kepada Allah juga hapus, dosa kepada manusia juga dihapus. Ya. Nah, tapi ada ulama yang lain juga mengatakan bahwa yang dihapus itu dosa-dosa kepada Allah dulu, ketika mudanya kagak pernah sholat, umpamanya semuanya diampuni oleh Allah. Dulu dia pokoknya nakali pol, ya kan, udah nakali segak eram, dari wong Jawa, nakali eram. Nah, tapi kalau sudah tobat terus kita haji dan diterima haji mabrur, seluruh dosa-dosa kita yang dulu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu enaknya haji mabrur. Wakilah haji mabrur wa makbul. Ada yang mengatakan haji mabrur yaitu haji yang makbul, ya betul, haji yang diterima. Waqad hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatan wahidatan fi sanatil ashirati ba'dal hijrati. Dan sungguh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hajinya cuma sekali, fi sanatil ashirati, di tahun 10 Hijriyah. Jadi Kanjeng Nabi itu hajinya cuma sekali, yaitu pas langsung haji wada. Nah, ya haji terakhir, ya pertama dan terakhir kalau Kanjeng Nabi. Ya. Loh, bukannya Kanjeng Nabi dulu haji sebelum iya, tapi haji yang disyariatkan ini kan tahun ke-6 itu kan, disyariatkan, difardukan wajib haji bagi yang mampu itu mulai tahun ke-6. Nah, kalau sebelum hijrah, ketika di Mekah Nabi haji juga, tapi kan hajinya enggak sebagaimana syariat yang dicontohkan oleh syariat seperti ini. Karena semua nabi-nabi dulu haji, cuma 2 nabi aja yang enggak haji, yaitu Nabi, kalau nggak salah Nabi Idris dan Nabi Saleh, kalau nggak salah itu yang nggak haji. Karena semuanya nabi itu haji, terutama nabi-nabi setelah Nabi Allah Ibrahim itu semuanya
pernah haji. Cuman hajinya berbeda dengan haji yang disyariatkan kepada umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin dia tawaf, itu mesti semuanya begitu. Yang penting kadang yang penting intinya haji itu kan wukuf di Arafah. Kalau nggak wukuf berarti kan namanya nggak haji. Kalau kita sudah ikut ritual-ritual haji, udah tawaf, tapi ketika pas wukuf di Arafah, 9 Arafah itu kita nggak datang, ya mulai dari duhur itu, sampai tenggelamnya matahari itu kita nggak ada di situ, berarti haji kita batal. Karena yang namanya rukun itu yang paling penting itu adalah wukuf. Maka ketika sakit seperti apapun harus dipotong di situ, potong ngumpul di Arafah, di bukit Arafah. Wa hajja qabla hijrati, baginda Nabi haji sebelum hijrah, hijajan kasiratan la tuqsa. Kalau hajinya Kanjeng Nabi sebelum hijrah ke Madinah itu mas sering. Tapi kan sebelum disyariatkan, sebelum ada syariat haji. Nah, syariat haji tahun berapa tadi? 6, betul. Wa qad atama Rasulullah alaihi wasallam arba'a umari. Dan sungguh baginda Nabi umrah, ya. Umrohnya Kanjeng Nabi itu 4 kali. Jadi Kanjeng Nabi umroh 4 kali, kemudian hajinya cuma sekali. Nah, kapan umroh Kanjeng Nabi 4 itu? Yang pertama Umratul Hudaybiyah fidil i'dati sanata sadisatu, yaitu yang pertama Kanjeng Nabi umroh disebut umroh Hudaybiyah. Ya, itu tahun ke-6 Hijriyah, ya. Di bulan Dzulqa'dah, bulan sekarang ini, bulan haji juga Kanjeng Nabi mau umrah, ya. Tapi ketika itu malah nggak boleh masuk ke Mekah, ditahan oleh orang-orang kafir. Istinya itu pas perintah haji nih, Kanjeng Nabi mas perintah haji. Nah, ketika perintah haji walin nasi. Tadi ayat tadi mau berangkat haji tapi ditahan, nggak boleh masuk Mekah. Akhirnya apa? Langsung dia tahalul. Tahalul itu ukur. Artinya berarti udah selesai ritual haji, selesai. Nah, itu umrah. Itu pertama kali. Nah, yang kedua umratul qadha, yaitu umrah qadha. Di tahun ke-6 kan dia nggak bisa masuk ke Mekah. Artinya apa? Tahun berikutnya masuk lagi. Nah, yaitu fi Dzulqa'dati sanata sabi'ati, yaitu di tahun ke-7 Hijriyah. Di tahun ke-6 nggak bisa masuk, kemudian tahun ke-7 datang lagi, ini namanya umrah qadha. Yang ketiga umrah itu badal intihadil ghuzwatil Hunain. Yang ketiga adalah setelah perang Hunain, setelah selesainya perang Hunain. Ahrama biha minal ji'ranati, ngambil mikotnya, mulai pakaian ikhramnya dari Ji'ranah. Fi Syawal sanati tsaminati, yaitu di bulan Syawal tahun ke-8 Hijriyah. Jadi 6 gagal, 7 lagi, 8 habis perang Hunain. Nah, kemudian yang terakhir umratu ma'al haji ala man qala inna hajju qarinan. Nah, yaitu yang keempat Kanjeng Nabi umrah itu langsung bersamaan dengan haji itu, yaitu haji wada plus umrah. Nah, itu disebut haji korin. Kiron atau eling kiron aja nih. Nah, korinan yaitu haji kiron, itu haji yang tulus dengan umrah. Nah, itulah kisah daripada perjalanan haji. Nah, sedikit lagi satu pasal lagi. Wa hukmul haji, adapun hukum haji. Panjang hukum haji sekarang. Hukumnya haji itu ada banyak. Hukum haji wa hukmul haji fardu aini li ijma'. Menurut ijma' ulama, mazhab 4 mazhab bahwa hukumnya haji itu adalah fardu aini, wajib. Jadi wajib. Wa hukmul umrati, adapun hukumnya umrah fardu aini fi madhabil Imam Syafi'i. Fardu ain juga menurut mazhab Imam Syafi'i. Umrah wajib juga. Lu bukannya sunnah. Ya, bukannya sunnah. Kalau kita dengarkan kayaknya umrah itu sunnah. Padahal Imam Syafi'i wajib.
Ya. Jadi haji hukumnya wajib, umrah hukumnya wajib. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Wa qila innaha sunnatun muakkadatun. Ada yang mengatakan, madzhab Syafi'i itu ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi kan kadang-kadang ini yang mantap di kita, bahwa haji itu wajib, umrah padahal yang mengatakan sunnah itu malah kil. Ngerti kil kan? Itu katanya madzhab Syafi'i itu ada yang mengatakan wakil, itu sunnah muakkadah. Padahal Imam Syafi'i sendiri mengatakan wajib bagi yang mampu, maksudnya. Wala yajibani fil umri illa marratan wahidatan. Ya, jadi tidak wajib, ya. Tidak ada kewajiban bagi umrah itu 2 kali, kecuali cuma 1 doang. Ya, sama kayak haji juga begitu. Wa qad yajibul haji aktsara min marratin idza kana nadharan al qada. Dan sungguh wajib itu haji aksara lebih daripada 1. Bagi siapa? Idza kana nadharan al qada'an, ketika dia itu nazar atau qada. Jadi kalau orang nazar itu maka hukumnya wajib. Haji itu kan mestinya wajibnya 1, tapi kalau ditambah nazar atau dia qada maka wajib lebih dari 1. Contohnya, nazar seperti apa? Udah haji nih, dia udah haji kan berarti udah selesai kan? Artinya kewajiban sudah gugur. Tahun depan ya nggak haji nggak apa-apa. Tapi kalau dia nazar, wah nanti kalau proyek saya saya tahun depan mau haji. Nah ini jadi wajib. Nah, artinya berarti dia harus berangkat lagi. Kalau nggak berangkat, dosa. Itu berarti nazar itu namanya. Atau qada. Loh, qada seperti apa? Contoh, ketika dia itu lagi haji, di sana ada rukun yang dia nggak lakuin. Artinya kan berarti hajinya tidak sah. Maka tahun depan harus qada lagi. Nah, seperti itulah. Jadi haji itu bisa hukumnya wajib 1 kali lebih bagi mereka yang punya nazar atau punya qada. Wa yajibul hajju fi madhabil Imam Syafi'i ala tarakhil ala fawri. Wa wajib al-hajju fi madhabil Imam Syafi'i, wajib. Tadi dikatakan bahwa Imam Syafi'i mewajibkan wajib haji dan umrah itu hukumnya wajib ala tarakhi la alal fawri. Istilahnya apa? Wajib, tapi enggak harus disegerakan, ya. Jadi boleh cari waktu yang senggang, la alal fauri, tapi tidak harus disegerakan. Maksudnya la yasinu akhrajau mal istita'atun. Nah, jadi istilahnya enggak dosa, ya, ketika dia itu belum istilahnya belum ada waktu, enggak segera disegerakan. Istilahnya menurut Imam Syafi'i kan wajib nih, baik itu haji ataupun umroh, tapi enggak harus disegerakan. Tapi artinya apa? Enggak dosa sebelum kita melakukan. Wa yakunu wajiban alal fawri fi halatin, akan tetapi wajib disegerakan ketika dalam tingkah seperti ini. Kalau dalam keadaan seperti ini, maka dia harus cepat disegerakan. Satu apa? Idza kana qada'un, ketika hajinya kok qada, maka harus disegerakan. Tapi kalau enggak qada, tidak perlu disegera. Artinya santai-santai boleh. Sekarang nanti aja tahun depan saya umpamanya, itu enggak masalah, boleh kalau seperti itu, walaupun hukumnya wajib. Tapi umpamanya, wah saya ini belum haji tapi sudah semua persyaratan sudah lengkap, tapi tahun depan aja nggak apa-apa, nggak dosa, meskipun hukumnya wajib. Nggak harus disegerakan. Lah yang disegerakan ini 4 ini, satu apa? Ketika qada, umpamanya haji kemarin batal, umpamanya, berarti sekarang harus berangkat. Nah, harus disegerakan kalau itu. Idza nadhara, ketika nazar, itu pun sama, ketika nazar harus disegerakan juga. Idza khafal adbu wa huwal marid, ketika dia takut, ya, takut wal maradul muzmin alladhi yamna'u minal haji bi khiyari tabibi taqati. Ketika dia takut, ya, wah kalau saya punya penyakit ini, ya kan? Kayaknya saya penyakit, saya harus berobat dulu, takutnya ntar mati di sono lagi, ya kan? Nah itu boleh kita nggak menyegerakan, ya, istilahnya berobat dulu, cari dokter dulu, namanya. Nah itu boleh seperti itu.